dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau meragakan permainan dalam bimbingan dan konseling yang bertemakan tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, sebelum kami meragakan permainan pada hari ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, saya Ajeng Gustiani Putri, NPM 19130050. Lalu sebelah saya Diana Pancahestiani, NPM 19130056. Dan selanjutnya saya Alvina Wahyuni, NPM 19130061. Oke, selanjutnya saya Agung Bagastiawan, NPM 19130001. Selanjutnya saya Andi Ardianto, NPM 19130079. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di sini kami dari kelompok ke-8 akan memainkan suatu permainan dengan tema kepemimpinan atau leadership. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu leadership atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan atau permainan kepemimpinan dalam bimbingan dan konseling ini untuk melatih peserta didik atau konseli agar memiliki sikap kepemimpinan dalam suatu kelompok. Nah, di sini kami akan memerankan 4 permainan. Permainan yang pertama itu ada bis parkir, lalu yang kedua ada memindahkan gelas, dan permainan yang ketiga balik karpet, dan permainan yang keempat yaitu kafal divina. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Untuk permainan yang pertama, di sini kelompok kami akan memainkan permainan yang berjudul bis parkir. Nah, di dalam permainan bis parkir ini kami memerlukan beberapa peralatan seperti kain untuk tutup mata dan juga tali rafia. Nah, sistematika dari permainan ini adalah para pemain akan ditutup matanya menggunakan kain yang sudah disediakan, lalu menggunakan tali rafia untuk membentuk suatu pola seperti persegi dan juga segitiga gitu. Nah, di dalam permainan ini juga akan terdapat suatu pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri yang akan mengkoordinasi mereka untuk membentuk pola-pola bangunan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, di dalam permainan ini kan sudah disediakan tali rafia. Nah, tali rafia ini ditali sehingga dapat mengitari pemain. Oke, selanjutnya untuk para pemain bisa menutup mata dengan menggunakan kain yang sudah disediakan. Udah. Andi udah? Belum. Udah, oke. Nah, karena di sini pemainnya udah menutup mata, di sini mereka akan mendengarkan instruksi dari saya untuk membentuk suatu pola menggunakan tali rafia ini. Bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Untuk Andi, untuk semuanya ikuti dan dengarkan instruksi dari saya. Untuk Andi bisa mundur sedikit. Oke. Diana bisa mundur sedikit. Di sini kita akan membentuk pola yaitu kotak ya. Oke. Diana bisa mundur sedikit. Bisa maju Diana. Maju. Devi bisa mundur. Mundur nih. Diana maju. Maju di. Oke, Agung maju. Agung ke samping Agung. Oke, terus Agung bisa maju ke samping. Devi bisa sedikit mundur ke sebelah kiri. Mundur. Oke. Nah, di sini bisa dilihat mereka sudah mendengarkan instruksi dari saya sebagai pemimpin kelompok untuk membentuk suatu pola, yaitu pola berbentuk kotak. Oke, karena di sini mereka sudah mendengarkan instruksi dari saya sebagai pemimpin kelompok. Nah, di sini mereka sudah membentuk suatu pola yaitu segitiga. Oke, jadi di dalam permainan ini adalah salah satu tujuannya yaitu untuk membangun suatu kerjasama di dalam kelompok dan juga membangun sikap kepemimpinan di dalam kelompok. Karena kan ketika mereka mendengarkan instruksi dari saya, berarti mereka dapat menghargai pendapat dan mendengarkan pendapat dari saya sebagai pemimpin kelompok di sini. Nah, permainan ini bisa dilakukan. Sebenarnya waktunya fleksibel, tapi di sini kami melakukan dan meragakannya menggunakan waktu yaitu berkisaran 10 menit. Oke, untuk yang permainan yang kedua yaitu memindahkan gelas.
peralatan yang dibutuhkan untuk memindahkan gelas pada permainannya itu pada permainan ini yang pertama yaitu kain yang ada di dua belah kelompok, lalu ada gelas berisikan air. Nah, tugas dari teman-teman semua adalah memindahkan gelas, ya. Nanti akan saya taruh di atas kain yang kalian bawa, lalu kalian bisa berlomba untuk maju ke garis finish, lalu kembali lagi ke sini. Siapa yang kembali lagi ke sini dengan membawa gelas yang airnya utuh, tidak jatuh dan tumpah, dialah pemenangnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, bisa dimulai untuk dibentangkan kainnya. Bisa. Oke, saya taruh. Oke, Rapar atau enggak? Oke. Ya. Oke. Di sini saya akan menghitung, pada hitungan ketiga kalian bisa mulai untuk maju ke garis finish ya. Saya mulai berhitung 1, 2, 3. Oke, bisa kembali lagi ke sini. Iya, stop untuk kelompok Andi dan Devi. Oke, bisa dilihat jadi itu berarti kelompoknya Devi dan juga Andi, karena mereka sampai ke garis finish terlebih dahulu. Oke, permainan ini itu untuk menumbuhkan rasa sikap saling percaya diri, kerjasama di dalam kelompok gitu. Oke, untuk permainan yang ketiga kita akan memainkan permainan yang berjudul balik karpet. Nah, jadi di sini medianya kita hanya membutuhkan karpet ya. Nah, tugas teman-teman semua yaitu berdiri di atas karpet. Nah, tugas selanjutnya yaitu membalik karpet. Karpetnya jadi dibalik ya. Tapi teman-teman semua nggak boleh nginjek lantai, yang boleh diinjek hanya karpet. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa dimulai ya? Bisa, Bu? Bisa, Bu. Oke, bisa dimulai. Saya hitung sampai 3 kali. Di hitungan ketiga kalian bisa mulai permainannya. 1, 2, 3. Ingat nggak boleh injek lantai, yang boleh diinjek hanya karpet. Ya. Oke, berhasil ya. Oke, jadi cara melihat kemenangan dalam permainan ini kan sebenarnya permainan ini bisa dibentuk oleh 2 kelompok atau lebih. Jadi mereka harus cepat-cepatan membalik karpet. Nah, tujuan dari permainan ini adalah membentuk kerjasama di dalam suatu kelompok, juga membentuk kepemimpinan karena mereka kan di sini harus memimpin teman-temannya untuk bisa membalik karpet tanpa menginjak lantai tanpa harus menginjak lantai ya. Jadi mereka harus tetap menginjak karpet. Oke, jadi permainan yang selanjutnya itu yaitu permainan Kapalivina. Nah, di dalam permainan ini saya akan ini kan udah dibagi nih kertas. Ya, Nah, Bu. udah dibagi kertas ini, saya akan memberikan suatu cerita. Ya. Nanti kalian dengarkan dulu nih ceritanya seperti apa. Oke, nah di dalam kelompok ini akan saya bagi menjadi 2 tim. Jadi nanti satu timnya ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Bisa dipahami? Paham. Oke. Jadi nanti ada yang 2 orang, ada 3 orang. Nah, di sini kan saya akan bercerita ya. Jadi tolong disimak dan didengarkan cerita dari saya. Oke, ceritanya itu tentang kapal Livina. Kapal Livina adalah kapal yang tenggelam di perairan Laut Cina beberapa tahun yang lalu. Anda adalah seorang kru dalam kapal tersebut. Ketika Anda sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba kapal menabrak sebuah gunung karang dan pecah menjadi 2 potongan dan terbakar. Banyak bagian kapal yang rusak dan terbakar. Kapal tersebut tenggelam. Anda dan anggota kru lainnya berusaha untuk menyelamatkan penumpang, dan beberapa penumpang telah terselamatkan. Namun ada 7 orang penumpang yang belum terangkut. Sedangkan rakit yang tersedia hanya tinggal 1 buah dengan kapasitas 4 orang. Tugas Anda adalah membahas dengan kelompok Anda dan mencapai suatu keputusan. Kira-kira dari 4 orang tersebut siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Nah, ini ada 7 daftar orang yang harus diselamatkan ya.
Tapi kan tadi di kapal itu hanya tinggal tersisa 4 kapasitas. Oke, yang pertama yaitu seorang anak buta berusia 7 tahun belajar di sebuah sekolah luar biasa dan menerima beasiswa untuk sekolah di Amerika. Penumpang yang kedua yaitu seorang wanita hamil berusia 22 tahun. Penumpang yang ketiga seorang mahasiswa laki-laki yang cerdas dan sedang mempelajari manajemen di sebuah universitas terkemuka. Yang keempat seorang ahli fisika nuklir yang telah dinominasikan untuk mendapat hadiah Nobel. Yang kelima, seorang dokter spesialis bedah kanker berusia 50 tahun. Oke. Yang keenam, seorang pengusaha yang terkemuka dan memiliki 500 orang karyawan yang belajar di bawahnya. Yang ketujuh adalah seorang ulama ternama. Oke. Nah, di sini tugas kalian adalah memilih dari ketujuh orang penumpang tersebut, kira-kira siapakah 4 orang yang harus diselamatkan terlebih dahulu? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi nanti kalian di sini menyimpulkan ya, masing-masing tim menyimpulkan kira-kira siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Oke. Kira-kira siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, tim ini ya. Ya, tim 1. Satu. 4 orang didiskusiin dulu nggak Kita apa-apa. dulu, Bu, didiskusi. Ini boleh di yang 4 Yang dokter spesialis 40 tahun. spesialis. Yang pertama ada seorang anak buta berusia 7 tahun belajar di sebuah sekolah luar biasa dan menerima beasiswa untuk sekolah di Amerika. Yang kedua seorang wanita hamil berusia 22 tahun. Yang ketiga seorang mahasiswa laki-laki yang cerdas yang sedang mempelajari manajemen di sebuah universitas terkenal. Yang keempat, seorang ahli fisika nuklir yang telah dinominasikan untuk mendapat hadiah Nobel. Yang kelima, seorang dokter spesialis bedah kanker berusia 50 tahun. Yang keenam, seorang pengusaha yang terkemuka yang memiliki 500 orang yang belajar di bawahnya. Yang ketujuh, seorang ulama ternama. Jadi nanti kalian berikan kesimpulan siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu dan berikan alasannya. Mempunyai 40, dia umur 40 tahun. Habis itu dia kan masih punya mahasiswa yang ada di bawahnya ya kan. Ya penting dong. Anaknya kayak mana kan? Anaknya penerus bangsa. Ini remaja pintar masih bisa berenang nih lah ya. Iya, Kalau main juga nggak tahu ini kan, gitu enggak. Pengusaha ini juga tahu maunya. Ini alasannya dia mati. Salah gitu. Sekalian lah, udah buta. Udah tolong aja lah, tolong. Waktunya terbatas ya. Pamannya Andi dan Devi sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Alasannya harus tulis nggak? Nanti kalian kemukain aja. Kira-kira alasannya apa sih yang perlu? Kenapa harus menyelamatkan orang-orang Ya itu? satu orang aja Bu ya. Iya. Iya maksudku yang Maksudnya yang ngomong. menjelaskan. Empat. Apa aja sih ibu? Ibu hamil, ini Tim 2 udah? udah. Udah. Jadi ini mau timnya Andi dulu ya sama Ya. Devi. Oke ya. Kira-kira siapa yang harus diselamatkan dan berikan alasan Anda? Ya Bu, di sini kami sudah berdiskusi Bu ya. Dari saya dan Devi yang kami selamatkan yang pertama itu anak buta Bu. Kenapa alasannya? Anak buta walaupun dia buta Bu, tapi kan dia berprestasi, dia masih punya masa depan itu Bu. Dan Oke. itu juga bisa suatu harapan untuk negaranya atau untuk bangsanya sendiri Bu. Oke. Terus? Yang kedua itu ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Karena di sini dia akan masih mengandung Bu ya. Namanya anak kecil belum tahu apa-apa. Anaknya juga punya masa depan. Iya, punya masa depan Bu. Oke, yang Depannya- ketiga? Yang ketiga tuh mahasiswa berprestasi Bu. Kenapa alasannya? Mahasiswa berprestasi karena namanya juga mahasiswa Bu ya, lagi mengejar pengajaran, lagi mencari jati diri. Ada orang mencari tua yang harus kesuksesan, iya. Ada orang tua yang harus dibahagiakan gitu Iya. Bu ya. Jadi juga orang tuanya pasti bergantung nih, namanya berprestasi Bu ya, bergantung pada anaknya ini. Jadi kayak hidup orang tuanya juga ada di tangan ini Bu, mahasiswanya ini Bu. Oke.
Yang Selanjutnya, selanjutnya itu dokter yang berusia 50 tahun. kenapa alasannya? Yang menjadi dokter spesialis Bu ya. Juga ini pastinya dokter ini berpengalaman Bu untuk bidangnya. Mungkin banyak di luar sana dokter-dokter yang spesialis seperti ini, tapi untuk usia seperti ini menurut saya ini udah usia matang Bu. Dan untuk penyakit spesialis itu kayak penyakit yang susah disembuhkan itu perlu Bu gitu. Butuh pengetahuan yang Iya. lebih. Harus selamatkan karena ada juga sekolahnya mahal Bu. Ya, Bu, untuk pengusaha segala Bisa macam ketenggelam. lama ternama kan nggak apa-apa Bu. Dia pasti udah jihad gitu Bu. Oke. Selamatkan harusnya. Oke, terima kasih ya untuk timnya Devi sama Andi. Nah, untuk tim selanjutnya bisa dikemukakan pendapatnya. Oh ya Bu, di sini setelah kami berdiskusi Bu ya, mendapat kesimpulan yang kami selamatkan yang pertama itu adalah ibu hamil berusia 22 tahun. Alasannya? Alasannya ya karena kan dia sedang mengandung anak nih. Siapa tahu anak itu merupakan penerus bangsa yang hebat gitu Bu. Bisa jadi pemimpin bangsa gitu Bu ya anaknya. Kemudian di sini kami menyelamatkan ahli fisika nuklir Bu. Kenapa Karena itu alasannya? dia membawa perubahan Bu. Dia akan membawa dampak besar pada dunia Bu. Oke. Karena itu lingkupnya sangat besar Bu kan. Dia siapa tahu menemukan apa dari nuklir itu kan bisa mengembangkan dari pembangkit listrik jadi apa mungkin kan Bu nuklir dari yang bahan berbahaya kemudian menjadi barang yang Sesuatu berguna yang buat manusia Bu, bermanfaat. untuk umat manusia Bu. Iya. Kemudian dokter bedah Bu. Di sini dokter bedah karena kan ini apa dokter bedah itu nanti kalau diselamatkan dia bisa menyelamatkan nyawa banyak orang Bu. Karena kan bedah itu kan susah juga tuh Bu ya. Belum tentu semua orang bisa Bu. Kan juga urgent. Jadi dengan kita menyelamatkan dokter bedah ini kita bisa menyelamatkan lebih banyak Banyak nyawa orang, orang iya. ya Bu. Kemudian pengusaha ini Bu. Nah, kenapa kita menyelamatkan pengusaha? Karena pengusaha ini dia kan menaungi 5 orang lebih Bu ya. Nah, itu dengan kita menyelamatkan pengusaha itu berarti kita sama aja menyelamatkan nyawa lebih dari 500 orang Bu. Karena 500 orang ini kan Bergantung mereka pada pengusaha punya tersebut. ini ya bergantung sama pengusaha ini Bu ya. Dan mereka juga 500 orang ini juga ini Bu, dia juga bisa menafkahi yang lainnya Bu, anak-anak mereka Bu. Seperti itu Bu, pertimbangan kami. Oke, terima kasih ya buat kedua tim. Jadi kalian semua udah mengungkapkan pendapatnya. Jadi tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetes atau untuk mengetahui wawasan mereka tentang kepemimpinan. Gimana sih kalau mereka itu berada di suatu situasi yang harus menyelamatkan banyak orang. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami. Kami akhiri, kami dari kelompok 8, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi